perhutani ini kan manusia, Kang. Ini juga kan orang. Lalu LMDH itu berada di sekian ribu desa di seluruh Pulau Jawa, di Jawa Barat yang ada di lingkungan. Ini kan mereka sudah berbuat. Terus dengan adanya ini seolah-olah dipertentangkan, diusir. Nah, terus nasib mereka berarti bisa di PHK artinya ada bukan hanya di PHK, mereka tidak diperlakukan secara baik, diusir dari hutan. Kok ada spanduknya? Ini daerah reforma agraria dan perhutani dilarang masuk. Gimana ngurus negara kayak begini, Kang? Apa yang telah, sedang, dan akan Anda lakukan untuk rakyat? Assalamualaikum, Kang. Kang, Pak Eka. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, Sumping bisa sempat datang ke sini nih. Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati saya mengapresiasi undangan Pikiran Rakyat. Alhamdulillah. Dan ini Pak Eka Santosa Sekjen Barisan Olot, terus Ketua Gerakan Hijau, dan yang terakhirnya saya dengar Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa. Emang separah apa hutan Jawa kudu diselamatkan, Kang? Itu kunaon? Ya begini, pertama saya mengapresiasi Pikiran Rakyat sebagai menu kita yang utama pagi setelah bangun tidur. Alhamdulillah. Jadi yang paling tahu Jawa Barat dan paling tahu tentang Indonesia lah. Jadi ya saya kira ini jawaban sederhana, pertanyaan sederhana yang harus saya jawab. Tapi aspeknya berkaitan dengan dimensi kemanusiaan dari sisi filosofis hidup dan juga aspek-aspek penyelamatan generasi yang akan datang ya. Jadi forum ini memang merupakan sebuah institusi yang dibangun atas kesadaran, keinsapan, dan rasa kekhawatiran ya, lebih kepada bentuk keprihatinan atas sebuah regulasi kebijakan yang dinilai semakin hari semakin mengurangi daripada tak daya tahan hidup manusia, yaitu fungsi hutan ya, sebab kita tahu bagaimana hutan. Saya dari elemen mungkin yang sudah sedikit familiar lah dipandang oleh teman-teman, betul tadi dalam kapasitas sebagai Ketua Gerakan Hijau dan juga Duta Sawala dari para Olot ya, masyarakat adat. Saya mendalami udah kurang lebih 15 tahun dan bergabung, jadi ada perkumpulan semacam bukan organisasi sih. Kearifan lokal dijaga, lalu kemudian eksistensi hak wilayah, dan terus memberikan sebuah pemahaman tentang bagaimana dari sisi budaya hablum minallah, urusan dengan Tuhan, dengan sesama hidup, hablum minanas dan hablum minalam, dan hubungan dengan alam. Jadi betul kata Kang Budi Dalton bahwa Sunda ini adalah tata nilai yang bagaimana mengatur tentang hubungan kita dengan Maha Pencipta dan juga hasil ciptaannya ya manusia dengan alam. Nah, terkait itu saya berdiskusi dan memang banyak juga komunitas rimbawan, lalu kemudian para pemerhati lingkungan. Ini apa sih? Dulu kita sempat dicemaskan dengan istilah perhutsos gitu. Nah, perhutanan sosial. Nah, lalu ada juga yang sekarang disebut KHDPK. Apa itu? Hutan khusus. Jadi setelah didalami ya ternyata ini ada sebuah regulasi yang datang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan merubah tentang pola penataan hutan yang dengan kata lain, hutan mau dibagi-bagi begitu. Wah, kita kan kaget. Tapi hutannya masih ada atau pasti dibabat gitu? Ya, karena dibagi-bagi ya pasti dirubah. Fungsinya dirubah, bukan hutan lagi berarti. Di lain pihak kita sedang bersemangat nih bagaimana mencapai apa yang menjadi tuntutan kita, dan kita punya kemauan untuk melakukan membuat keseimbangan khususnya di Jawa Barat ya, terutama yang jadi fokus kita, karena kita banyak dicemaskan oleh bencana alam, lalu kekeringan, lalu kemudian juga banyak daerah-daerah yang tidak kita prediksi kayak Bandung begitu ya, tiba-tiba di Pangandaran juga ada banjir bandang, di Bogor apalagi. Bogor, Bandung beberapa kali banjir bandang. Nah, setelah kita lihat saya beberapa tahun terakhirnya 5 tahun terakhir ya banyak pisan gitu. Kami sudah 7-5 tahun ke belakang sudah memvonis, ya maaf ya, kalau ada orang yang kurang setuju ya saya bilang ini darurat lingkungan kita begitu. Di samping kerusakan hutan juga berdampak kemana-mana. Nah, itulah yang kemudian kami menghimpun diri, Kang Tio juga dari forum penyelamat lingkungan, lalu ada para rimbawan,
mantan-mantan ya para pencinta lingkungan, para akademisi dari UGM, dari mana berbagai perguruan tinggi ya, bukan hanya di Jawa Barat. Yang akhirnya diskusi-diskusi, ada mantan direksi perhutani, macam-macam komponen. Jadi tidak eksklusif, kita terbuka, akademisi, para pemerhati, budayawan, sampai komunitas asepsi dunia juga ikut kan, karena memang basicnya dia dari ilmu kehutanan kan, jadi dia mengerti. Ya saya di daulat, waduh, saya bilang ini kan pekerjaan. nggak sesimpel, nggak sederhananya karena. Tapi gini Kang, ada hal yang saya memang harus konsisten ya, bahwa setelah selesai dari tugas saya di dunia kepolitikan ya, dan saya sudah berkomitmen diri bahwa seumur hidup saya pertaruhkan dan saya hibahkan untuk budaya dan lingkungan ya. Jadi ya saya berkomitmen ya. Apa yang bisa saya lakukan ya saya lakukan, baik itu sendiri, kelompok, apalagi ini Pulau Jawa. Gitu, bisa bilang ini tantangan ya. Tetapi ya itulah mungkin saya harus menempatkan belang maungnya atau gading gajahnya. Barangkali aya sasireun sabeuneureun yang bisa saya lakukan untuk kelangsungan. Intinya ini soal kemanusiaan sebetulnya. Karena kita tahu lah, Akang belajar dari COVID kemarin, Pak Ridwan Kamil sampai harus beli oksigen ke Singapura dan wah macam-macam. Padahal oksigen itu kan di mana? Dari hutan ya, dari pohon. Dari pohon gitu. Nah ini yang mendasari. Lalu secara budaya begitu, saya pun mendapat amanat dan belajar terus dari pemahaman warisan nilai dari para karuhun kita ya, dari lewat kita yang disampaikan oleh lewat. Jadi kita tetap harus menjaga keseimbangan antara makhluk eling manusia, makhluk cicing tumbuh-tumbuhan, makhluk nyaring hewan kan. Nah kalau 3 komponen ini ada yang berubah, ada yang dicabut aja misalnya gitu. Wah ini kan akan ada bencana. Jadi kita mah sudah tahu lah, tinggal tunggu waktu aja, sebentar juga banjir kalau memang hutannya dirusak gitu. Nah itu sudah hukum alam ya. Lalu kemudian juga ada doktrin kita orang Jawa Barat yang paham dengan Siliwangi. Lamun hayang hejo ya kudu hejo gitu. Artinya kan ameh jalan pembalikan katenjo ya ibadah juga kan, beli pembalikan teh kalau mau jalan akhirat kelihatan. Artinya ini berbuat kemanusiaan sebetulnya. Nah inilah yang kemudian kita mencermati apa sih sebetulnya ke hutan dibagi-bagi begitu. Nah ini yang kita kritisi ya. Nah itu awal mulanya teh kumaha? Saya nggak tahu. Sebab ini kan lahir dari institusi yang justru kita harapkan menjaga hutan kan. Yang dinilai lebih tahu bagaimana mengamankan hutan untuk kepentingan negara bangsa, untuk kepentingan kemanusiaan umat manusia. Kalau ini justru datang sebuah regulasi, ya hutan dirubah begitu. Kan nggak ada rumusnya, Kang. Jadi dirubah fungsinya, bukan jadi hutan lagi mungkin ya salah satunya. Saya kira hutan ini menurut pasal 33 undang-undang kan bagian dari kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan harus dikuasai negara. Itu kan prinsip, itu ideologi loh bagi saya sebagai nasionalis. Saya kader dari sebuah institusi yang membina tentang kecintaan kepada NKRI dan itu harus negara. Sebab kalau ini tidak oleh negara kan ya nggak jelas jadi mengelola kumaha gitunya. Saya jawab begitu ya. Dan proklamator kita sudah waspada tentang hal itu. Dulu kan waktu undang-undang pokok agraria digulirkan, lalu undang-undang nomor 5 tahun 60, lalu ada satu semangat dan memang masih ada kekiri-kirian waktu itu ya, tuduhan bahwa ini ada memang PKI waktu itu masih di DPR ya, masih ada di parlemen. Nah, tetapi beliau kan untuk hutan menyetop ya dengan, harus oleh negara gitu ya. Akhirnya kan ada dinas jawatan kehutanan kalau di Jawa Barat, lalu di mana kalau di Jawa Tengah apalah namanya. Kan saya anak mandor kehutanan jadi ngerti itu ya. Jadi memang dari dulu juga udah ngertinya. Ngerti tentang bagaimana hutan harus dijaga ya. Makanya kan kalau sekarang bapak saya mah sengsara pekerjaannya menjaga hutan tuh, hutan negara. Saya mah nyeuna leuweung sorangan di Pasir Ribut. Nah,
Enggak, maksud saya di situ ada hal-hal yang ini bukan persoalan a priori terhadap sebuah kebijakan, ini persoalan kemanusiaan, persoalan ideologi, kebangsaan, kenegaraan, yang tadi saya gambarkan. Ini, ya bagaimana ini bisa? Ini kan liberalisasi hutan namanya, ya. Jadi ada kebijakan yang ini berarti jadi rada kekiri-kirian berarti gitu. Ya bukan hanya, ya ada kawan kami yang memang memberikan klarifikasi yang justru dari aktivis yang selama ini kami harapkan sebagai mitra dan kawan yang lebih senior di bidang kehutanan, di bidang lingkungan. Ya teman-teman yang tidak sebutkan, mana coba buktikan kalau ini dibagi-bagi, ada mana keputusan atau kebijakan pemerintah yang mengeluarkan aturan tentang hutan dibagi-bagi. Ya memang tidak ada, tapi kan prakteknya Perhutsos memberikan hak 35 tahun bukan dibagi-bagi gitu. 35 tahun, Perhutsos itu 35 tahun diberikan kepada dengan sertifikat kepada orang per orang. Nah, itu yang boleh minta tanah itu siapa? Nah, itu yang kemudian menimbulkan persoalan. Kalau saya nih pengen pengen tanah di gunung itu sekian puluh hektar bisa. Ya, tanya ke Ibu Siti Nurbaya siapa. Tapi yang pasti ini yang kemudian menjadi konflik sebab lebih dulu kan ada institusi masyarakat yang memang menyatu dengan hutan seperti LMDH yang sudah lebih dulu dan sudah berada 10 tahun. Jadi bukan hanya tadi kita berkhianat kepada sebuah pemahaman kebangsaan ya, tetapi juga dalam perspektif sosial ini menimbulkan masalah begitu dan sudah terjadi. Terjadi konflik horizontal berarti. Wah, sudah terjadi. Apalagi dengar di Jawa Timur sudah ada yang bacok-bacokan. Kemarin saudara kita di Karawang juga. Bagaimana orang beku tidak boleh datang ke hutan lalu jadi tempat pembuangan B3. Hutan jadi tempat pembuangan B3. Iya, B3. Nah, itulah Kang, makanya dulu kenapa sih kontrolnya jadi jeruk makan jeruk, ada Menteri Kehutanan bareng dengan Menteri Lingkungan, ini siapa yang ya, yang dulu waktu saya jadi pimpinan Komisi 2 pernah lah sebelum tahun 2010 kan rasanya dulu ada tuh dipisahkan kan waktu Pak Nabil Nakarim, waktu Kang Sarwono Kusmatmaja itu lebih sebab lingkungan ini kan menyangkut semua. Iya. Ini mah sepertinya disatukan biar bisa memakai lahan hutan gitu mungkin ya. Ya nggak tahu. Pokoknya tanya ke Pak Jokowi kalau soal itu. Tapi prakteknya ya seperti itu. Nah, forum inilah yang kemudian kita mempertaruhkan reputasi dan integritas kita masuk kepada sebuah sikap mengkritisi itulah gitu. Kira-kira seperti itu ada Perhutsos. Nah, persoalan reforma agraria, ya maaf, kami bukan tidak setuju, kami support. Ayo kita reforma agraria jalankan, tapi hutan jangan jadi objeknya. Kan masih banyak lahan terlantar. Kan misalnya nih ada masyarakat pengen bikin, kan itu salah satunya diarahkan untuk ketahanan pangan kalau nggak salah ya. Ya kan. Tapi nggak harus membabat hutan nanam sayuran kan kudu namanya. Ya jangan berpikir praktis, pragmatis jangka pendek dong. Mungkin masih banyak lahan-lahan lain sebenarnya. Bukan hanya banyak lahan yang lain, bagaimana ketahanan pangan bisa berjalan kalau kita tidak punya sumber air. Iya. Kan logikanya. Hutan nyerap airnya ke sungai untuk irigasi gitu ya. Jawa Barat lah katakan punya berapa 5 atau 6 waduk yang strategis dengan uang triliunan, bahkan mungkin pinjaman ke luar negeri. Kalau hutannya dibabat terus mau ada airnya. Airnya kemana? Di situ. Terus mau irigasinya kemana? Nah, itu kan hubungannya dengan ketahanan pangan ya. Nah, lalu tadi itu kata Olot kalau mun hayang hejo kudu hayang hejo kudu ngejo. Leuweung rusak, cai beak rakyat babalangsak. Mau bagaimana ada kemakmuran tanpa ada air? Yang bisa mengendalikan air dan mengadakan air itu tidak ada rumus apa kecuali pohon. Ya, hanya itu aja ini. Itu. Nah, kita lihat sekarang kalau ini hutan tempat bersemayamnya pohon dan diganggu. Pohonnya nggak ada. Jadi, kan wajarnya banjir bandang beberapa kalinya sampai menewaskan beberapa. Nah, itu kalau kembali ya ke pertanyaan apa sih forum itu kira-kira dari sisi pemahaman itu tadi kan. Ya. Nah, lalu kemudian hal yang berkaitan kalau begitu kalau nggak boleh dibagi-bagi, nah ini yang harus menjadi evaluasi pemerintah. Kalau saya melihat
hutan yang vital begitu menyangkut keselamatan umat manusia untuk kepentingan negara dan bangsa, menyelamatkan generasi kita yang akan datang. Ya harus kuat dan itu harus institusi. Ya kalau perhutani hari ini selalu dilihat bukan hanya sebelah mata, bahkan dipreteli begitu, kan harus fair dong. Itu juga manusia kan. Mereka harus dikasih ruang yang baik, diselesaikan dulu, atau memang mungkin diperkuat kan? Iya. Ya, diperkuat dulu waktu bapak saya manor ya, jadi mantri lah, kan punya brand ya. Oh, untuk jaga itunya? Iya, menjaga hutan. Sekarang gimana? Hutan bisa diekspansi, bisa diterobos, bisa gitu kan, banyak korbannya di Harum Mandala, Panganaran, lalu di daerah Ciamis mana, apalagi di Garut. Nah, kita mari Kang lihat peta dari khususnya Jawa Barat, dari keinginan pemerintah juga tentang bagaimana target yang ingin dicapai tentang keseimbangan tadi. Dan semangat ini kan dari yang saya tahu ya, waktu saya ketua DPRD kan dari Pak Nuriana untuk tetap 30% hutan lindung, dilawasan ke Kang Dani juga begitu, lalu juga ke Pak Aher ya. Nah mungkin Pak Ridwan Kamil saya kira yakin juga, apalagi Pak Sekdanya kan orang ahli lingkungan ya. Dan saya udah konfirmasi ke Ibu Prima sebagai Dinas Lingkungan juga memberikan respon yang baik terhadap kecemasan itu. Sebab memang capaian itu belum tercapai, masih jauh. Capaiannya sekarang berapa sih? Yang harus dicapai itu seberapa? Ya idealnya kan 30, di atas 30% hutan lindung di Jawa Barat. Nah, sementara sekarang Jawa Barat ya mungkin di bawah 20 ya. Nah, dengan ada perhutanan sosial malah berkurangnya. Ya itu yang menjadi persoalan kita. Itu yang kan begini. Sekarang teh berarti kondisi hutan kita teh di Jabar berapa hutan lindung ya. Hutan lindung ada ribu. Kawasan lindung, ada hutan lindung. Itu yang hutan lindungnya yang harus steril betul. Ya sekarang Rakutak Akang tahu sendiri. Kan Rakutak teh salah satu yang pertama untuk perhutanan sosial Bang Intanya. Ya kira-kira seperti itulah. Itu 2017-an dan kemarin Ciwidey langsung apa? Banjir bandang kaget kita Ciwidey kok bisa banjir. Kalau mau jujur dilihat ya lihat atasnya dong. Jangan nyalahin ke bawah palurahnya begitu begini. Wong memang ada regulasi yang membolehkan itu di atasnya sungai itu berubah fungsi kok. Iya. Nah ini yang menjadi kita kritisi kan ya. Nah itulah forum maksud saya, tempat pengkajian hal semacam itu. Nah tadi yang hutan tadi, kalau kondisi hutan sekarang yang di bawah tadi ada berapa ratus ribu? 300 ribu sekian ya? Kalau Jawa Barat ini kan perhutani menguasai kurang lebih berapa ya? Ada Jawa Barat ini ada 600 sekarang yang akan dialihfungsikan atau diserahkan kepada dibagi-bagi lah ya, dibagi-bagi lah 338. Atau jadi berarti dari hampir 50% lebih artinya kan? Iya, sekarang kalau ini Pulau Jawa jumlahnya 2.400.000 yang mau dibagi-bagi itu dengan konsep KHDPK yang tidak dikuasai lagi oleh negara lewat perhutani itu mencapai 1.200.000-an. Setengahnya juga. Terus mau jadi apa sekarang? Ya kita lihatlah kemarin di Banyuwangi kayak apa. Ya, itu juga mungkin salah satu ini juga. Semarang banjir. Juga. Kan banyak fenomena itu ya yang kita lihat. Nah ini kita mau tanya apa sih sebetulnya gitu. Nah itu tuh nggak dievaluasi gitunya, misalnya kan dengan ada kejadian-kejadian seperti itu sepertinya kan harusnya ada evaluasi, ternyata ini gara-gara apakah benar karena perhutanan sosial atau bukan, kan harusnya ada evaluasi seperti itu. Seperti Rakutak juga kan 2017 dimulai, tapi sampai saat ini udah 5 tahun berjalan juga. Kemarin ada laporan dari wartawan PR bikin tulisannya juga itu tidak ada perbaikan juga selama 5 tahun, masih kan gitu-gitu kayaknya gitu. Sekarang begini saja Kang, kita kan pendekatannya realitas ya. Banyak nggak daerah kita yang sebelumnya atau sekian tahun ke belakang tidak pernah banjir, ujug-ujug banjir wae gitunya. Ya lu dari mana emang air tiba-tiba ada di tengah kota begitu. Kan itu fenomena itu. Dan itu kan berada di apalagi Kemiringan ya. Nah, dengan yang sekarang ingin dicapai oleh kita yang ada di perhutani dengan hutan yang juga di hasil regulasi dari Dinas Kehutanan. Ya itu pun masih belum tercapai. Yeah. Apalagi sekarang yang perhutaninya itu malah mundur artinya.
Nah itulah Kang. Jadi saya kira kita bukan a priori terhadap sebuah kemauan tadi. Ya sebetul, saya setuju bahwa kita perlu, bahkan saya juga dengan olot-olot membuat tagline tentang masyarakat adat benteng akhir dari ketahanan pangan. Dan kita harus kembali menjadikan Jawa Barat. Ya, tapi kan masa sih dengan konsep alasan ketahanan pangan membabat hutan untuk pabrik tapioka, membabat hutan untuk kebun tebu, harusnya kebun tebu dibikin hutan kan? Mindsetnya jadi aneh gitu ya. Aneh. Lalu variabel ketahanan pangan itu kan dengan air, dengan keseimbangan lingkungan mau bagaimana bisa tumbuh. Nah ini yang menurut saya harus dievaluasi. Jadi prinsip kita tidak a priori terhadap sebuah kemauan, tapi bagaimana logikanya? Iya, setelah sekian tahun berjalan, sih hasilnya gimana gitu? Lalu kan sudah ada yang berjalan kayak LMDH, kan kita belum aja evaluasi. Saya bilang teman-teman, ayolah jawab aja kita dengan pameran, bikin festival. Coba lihat sekarang kalau ada kembalian swasembada jagung misalnya, kan itu dari hutan mana? Kalau sekarang 2 kopi dengan bangga diekspor, emang kopi itu tanaman siapa? Kemarin ada seorang direktur Dirjen klaim bahwa itu hasil perhusos, gimana logikanya? Emang perhusos kapan lahir, lalu kopi itu tumbuh 2 tahun? Kopi bisa dipanennya kan butuh waktunya. Itu jasa siapa gitu? Nah jadi ini yang memang, tapi sepertinya ada semangat untuk membunuh itu, untuk menghilangkan kesejarahan. Itu yang kemudian hari ini menjadi konflik. Makanya kita evaluasi benar deh gitu. Nah itulah kayak Amin jadi tanya, ini apa iya saya kenal baik dengan Ibu Siti Nurbaya. Secara pribadi saya bersahabat. Apa iya sih maunya dia begitu? Rasa-rasanya enggak. Atau ada Ari SK itu teh atau ada apa gitu ya? Rasanya tidak begitu. Nah saya belum buka juga ya, maksudnya belum sempat ini. Si SK ini memang ditandatangan oleh Bu Menteri atau di bawahnya? Saya aneh Kang melihat itu. Jadi kita kan begitu menangkap ada sebuah kebijakan yang disebut KHDPK, kita ya udah, kita hak rakyat datang konsultasi, akhirnya diterima, diberikan ruang ke DPR, lalu kemudian diterima oleh Komisi 4 begitu, dan kita sampaikan kekhawatiran kita. Lalu besoknya katanya janjinya mau RDP, dan saya pantau RDP-nya menteri yang dipimpin menteri dengan Komisi 4. Lalu saya perhatikan sekjennya bicara, oh ini kan SK belum berlaku, belum ada lampirannya. Tetapi di lapangan udah habis gitu ya. Bukan lagi habis, ini ada gerombolan atau kelompok lah mungkinnya. Kalau saya disebut gerombolan bisa ngambek gitu. Bawa-bawa kiwir-kiwir, bawa-bawa SK itu dan langsung bertindak. Lalu mengusir perhutani di lapangan. Ini tuh berbuat apa? Masa ngurus negara kayak begini gitu kan. Itu tuh sebuah badan di bawah pemerintah, beda? Bukan di bawah pemerintah, ya itu dari Kementerian Kehutanan yang bicara. Sekjennya gimana? Kan aneh kan. Dirjen ya mungkin. Saya sebagai pelaku reformasi ya, yang tidak membayangkan kalau ada sebuah regulasi yang semacam ini. Hanya berbekal itu bisa mengusir orang, terus kita bisa merubah hutan gitu ya. Ya saya bukan pro perhutani karena memang saya bagian dari keluarga besar perhutani ya, tetapi kan ini institusi negara Kang, yang lahirnya dengan peraturan pemerintah, baik itu tentang struktur kelembagaannya maupun keluas wilayahnya. Apa iya sih? Apakah SK bisa mengalahkan undang-undang? Nah itu, apalagi yang nanda tangannya Dirjen begitu. Oh bukan menteri? Bukan Ibu Menterinya, itu juga pintar Ibu Menteri, mungkin ke Dirjen lah karena ini tahu bermasalah. Tetapi dari sisi konstruksi hukum, saya bukan ahli hukum ya. Background akademis saya pemerintahan. Makanya ada teori politik dan hukum agraria agak mengerti karena memang itu, apalagi saya dulu pernah di pimpinan Komisi 2 yang memang menjadi mitra. Kok ada regulasi semacam ini? Terus ada perintah ke BPN untuk juga dibantu disertifikatkan gitu ya. Disertifikatkan di Garut, ada langsung petunjuk dari Dinas Tarkim untuk memanfaatkan lahan itu. Terus saya bilang, ini tuh gimana sih yang terus ditarik lagi begitu. Tadi itu bisa jadi sertifikat bisa 35 tahun. Yang perhutsos. Nah ini KHDPK ini saya curiga kalimatnya dengan khusus. Nah khususnya abu-abu saja kan. Khusus tempatnya,
khusus orang yang mengelolanya, jangan-jangan yang khusus yang mengelolanya. Pintu masuk aja ini. Yang bawa kiwir-kiwir tadi, padahal yang bukti kan sudah ada dijual belikan. Udah ada dijual belikan? Ada, kita punya data kok. Kita punya bukti kwitansi, ada orang di Karawang menjual belikan lahan yang dibagi-bagi itu. Jadi kalau saya misalkan pengen ya lahan di dia, terus bisa disertifikatkan, saya bisa jual deh ya? Ya kalau logikanya, walaupun mungkin enak atunya, padahal dapatnya gratis gitu ya, terus bisa jual gitu ya. Dan bisa diwariskan. Oh bisa diwariskan? Bisa diwariskan. Aduh, jadi yang tadi teman aktivis yang mengkritisi saya, yang agak membela diri dan sedikit ya pada junior, dan itu orang yang selama ini jadi tokoh di ikon lingkungan, kan nggak ada bukti reforma mana secara eksplisit bahwa ini di reforma, mana lahan yang dibagikan. Loh iya, saya bilang coba kamu lihat Perhutsos itu 35 tahun. Lalu itu bukan dibagi, saya bilang, dan itu boleh diwariskan, ya sama aja esensinya. Ini pinter, Kang. Ini dengan sedemikian rupa diakali. Jadi ini kalau sistematis sebenarnya sistematis. Saya akhirnya berkesimpulan ini bukan sebuah regulasi profesional dari birokrasi, tapi lebih kepada sebuah gerakan politis. Mungkin itu ada pemikiran gitu, Kang. Ini sepertinya cara ini udah dicoba secara perlahan-lahan dari dulu dan akhirnya mungkin sekarang memang gitu. Memang iya. Dan tapi mari kita evaluasi. Perhutsos itu kan bergulir tahun 2017 ya. Tapi hasilnya coba lihat menghasilkan apa? Ya, yang menghasilkan Rakutak, menghasilkan ya Karawang. Yang tadi dipakai nyumpat limbah. Lalu kalau sekarang klaim bahwa itu kemarin kopi, loh kan kita bangga. Kopi kita terkenal, kata Pak Ridwan Kamil, saya punya kawan udah 40 tahun di Prancis datang ke sini lalu wah ini ya cek saya tentang bangga ekspor-eksporting atau impor kita bisa mengekspor sementara rakyat orang teh dahar saset ceritanya. Kopi saset yang belum tentu kopi kan. Nah, kita mah prinsip berdikari kata Bung Karno, saya bilang itu boleh diimpor diekspor kalau sudah rakyat kita makan kopi enak. Ya tapi lepas dari itu emang siapa gitu kan. Saya kebayang tadi misalkan 35 tahun ya yang di Karawang untuk jadi tempat. Nah, kan sekarang jadi tempat jadi ada klaim-klaiman juga di program Perhutsos seperti tadi, bahkan dirinya sendiri kan. Ini kan nggak fair kan, nggak boleh. LMDH-nya dijelek-jelekin, dianggap perhutani tidak. Perhutani ini kan manusia kan. Ini juga kan orang. Lalu LMDH itu berada di sekian ribu desa di seluruh Pulau Jawa, di Jawa Barat yang ada di lingkungan. Ini kan mereka sudah berbuat. Terus dengan adanya ini seolah-olah dipertentangkan, diusir. Nah, terus nasib mereka berarti bisa di PHK artinya ada bukan hanya di PHK, mereka tidak diperlakukan secara baik, diusir dari hutan. Kok ada spanduknya. Ini daerah reforma agraria dan perhutani dilarang masuk. Gimana ngurus negara kayak begini, Kang? Kan nggak bisa dong. Ya. Ini kan ajas keadilan, ajas kemanusiaannya. Lalu yang lebih penting lagi tadi, apa iya kita tidak sadar? Apa kita sudah merasa nyaman dengan keadaan ini? Tidak khawatir kepada anak cucu kita ke depan. Kan hutan ini sebenarnya alam ini titipan dari anak cucu kitanya. Untuk anak cucu kita, untuk kita juga. Ya tadi, makanya kan digambarkanlah parahyangan ini. Hejong emploh leuweungna, recet manukna, curcor caina, ya ting sriwi kelaukna pasti mah murid jelema. Makanya betul, saya respect dan hormat malu saya sebagai generasi baru ya. Mang Ihin itu waktu gubernur tahun 70-an sudah mengantisipasi ini. Udah visioner. Itu rak gantang, rakyat gandrum tatangkalan. Harusnya kan kita bikin rak gantang kedua, ketiga dan seterusnya. Nah sekarang, waduh beliau pasti kecewa kalau mendengar. Saya kebayang Mang Ihin lembu apal ini, mungkin pasti apal, mungkinnya apal tapi dia tahu ya mungkin sudah karena usia ya. Udahlah kita yang mewakili bahwa saya menjalankan apa yang menjadi visi beliau tentang bagaimana gandrung tatangkalan diartikan bagaimana kita perlunya keseimbangan. Yang tadi kembali ya Kang ya bahwa leuweung rusak cai beak pasti rakyat bangsa. Jadi ulah bangga ku go green. Kalau orang mah orang tua kita sudah lebih dulu mewariskan ya. Kearifan lokal ya tentunya. Waduh kearifan lokal sekali dan itu hukum Kang bagi
bagi masyarakat ada terutama ya, dan itu mereka makanya kemarin waktu saya sampai ke Olot-Olot udah maju dan itu kami siap, saya bangga sekali begitu saya sampaikan mana aja saya kudu di tanda tangan, saya nyatakan sekarang menolak kalau hutan dibagi-bagi itu sudah salah aja. Hutan mah kudu dipelihara, ada leuweung tutupan, ada leuweung titipan, aya hutan garapan, udah ada aturannya. Ku kolot urang geus diatur lamun gawir awian legok balongan, hambalan pelakan dan udah ini sebenarnya sudah itu yang mau diacak-acak dan kita pasti bencana. Nah itu tadi saya ngerti sebuah SK-nya itu SK yang mereduksi peraturan pemerintah. Ya, SK bisa mengalahkan aturan di atasnya kan. Lalu ketika dikonfirmasi belum berlaku dan sebagainya, tetapi di lapangan sudah berjalan. Nah yang ini sekarang di Jabar sudah yang menjadi udah habis berapa dari sekian? Waduh, kalau Perhutsos sendiri kan sudah berjalan yang tadi menghasilkan Rakutak, lalu beberapa daerah yang KHDPK sudah mulai berjalan di Jawa Tengah juga seperti itu dan ini sudah konflik sosialnya terjadi. Maksudnya udah ada berapa lahan yang termakan oleh Perhutsos dan KHDPK? Ya, yang tadi memang KHDPK. Kan itu kan tadi itu rencananya bakal segitunya dari 600.000 330. Iya. Sekarang jadi total jumlah yang akan di KHDPK kan itu luas total di Jawa Barat itu 336 ya dari 607 yang diserahkan ke Perhutani ini ya ada 268. Tapi total di Pulau Jawa ya keseluruhannya berapa ini? Jawa Tengah terus Jawa Tengah Jawa Timur besar juga ya Pak. 1.103 dan untuk ini yang Perhutani 1.168 kan setengahnya. Tidak setengahnya aja kita udah merasakan. Iya. Coba bayangkan itu yang mau dirubah. Saya nggak tahu sebab ada semacam pengelesan ya ketika dikejar tentang legalitas itu juga masih belum. Tapi tapi kita lihat di lapangan gitu. Ya kan, makanya silakan PR kita nanti dianggap kita sepihak, ya tanya aja, ayo kita berhadapan, kita bicara. Wong ini masalah kemanusiaan kok, ini masalah kemaslahatan umat manusia, ini masalah dedikasi kepada NKRI negara bangsa yang kita cintai. Kita juga ingin mengamankan amanat dari founding father kita ya, Bung Karno yang sudah juga ya tentang bagaimana memberikan doktrin kecintaan kepada tanah air wujudnya adalah memelihara lingkungan. Nah, itu kebayangkan nanti 100 tahun Indonesia Emas. Sementara itu kan tinggal 24 tahun laginya. Ini 35 tahun. Kondisi hutan udah rusak-rusaknya ya. Apa yang terjadi gitu ya. Iya. Nah, ini yang menurut saya harus menjadi sebuah perhatian ya. Ya saya kalau dalam konteks lingkungan tidak melihat dimensi politis, ini partai apa ini, golongan apa, agama apa, nggak ada. Ini harusnya juga jadi momentum bagi negara karena kan sekarang G20 isunya soal lingkungan. Ini salah satu yang paling itu juga yang harus disadari, Kang. Apa iya sih kita kan masuk kepada komitmen itu. Katanya dulu bahwa saya mendengar ya, saya bukan ahli lingkungan tapi betul-betul saya perhatikan bahwa kita ini dalam posisi paru-paru dunia hutan Jawa ini. Lalu sekarang komitmen G20 besok di Bali jadi presidensinya. Bener atunya lamun tahu gini ada saya bicaranya kan. Kalau mungkin tokoh-tokoh G20 kalau tahu bahwa ini ada membagi-bagi jangan-jangan kita juga tidak diajak lagi tuh. Itu baru di Pulau Jawa ya, apalagi di pulau-pulau yang Sumatera mungkin lebih Kalimantan mungkin. Ini kan marwah bangsa kita di mata dunia kan. Ini juga. Jadi tadi urutannya soal budaya, soal komitmen kebangsaan, soal peradaban, lalu soal perlakuan terhadap institusi hutan sendiri. Kita sudah tahu dan menyadari, saya pernah sampai menghadapi Pak Prakosa dulu dengan Pak Nuriana tentang dikotomi tentang kewenangan hutan ya. Siapa ini ada pertentangan Undang-Undang 41 dan lalu otonomi daerah waktu itu 22 tahun 99 yang membentuk Dinas Kehutanan. Kadang-kadang saya kok kelakaran. Aya Dinas Kehutanan teh mana sih hutan di jeung ku maneh teh. Saya tuh kudu aya gitu nya ari. Aya dinasna, aya perangkatnya, aya operasionalnya, ada kendaraan dan sebagainya. Ditanya hutan mana?
Ari dari dulu segitu-gitu aja teh apa perkembangannya gitu. Nah justru itu ini yang ada itu kan di BKSDA dan Perhutani. Nah jadi selama ini yang maksud kita sekian persen itu di atas 60% hutan kita itu kan ada di wilayah itu. Lalu sekarang perhutaninya seperti diperlakukan seperti itu. Lalu kemudian emang punya grand design apa gitu. Kalau menurut saya harus lebih kuat 3 kali lipat dari perhutani ini menjaga hutan. Karena institusinya nggak dijaga aja, bobol kan. Sekarang apalagi perhutaninya diperlakukan ini. Apa kita mau dikembalikan menjadi Timur Tengah begitu, suruh jadi gurun pasir? Ada program-program reboisasi, terus itu sebenarnya jalan. Ya udahlah, Kang, tidak seimbang. Ini udah jelas. Ini 1 juta akan dibagi-bagi. Emang kita punya kemampuan untuk kan saya pernah kritik itu jangan bangga dengan membagikan bibit 1 juta. Kita hitung yang jadi berapa lahan kritis kita ada berapa. Kan itu dari catatan DKPLTS dulu saya 5 tahun yang lalu. Itu yang hancur betul itu kan di atas 300 dari di atas hampir 600 yang harus diperbaiki dari 3,5 juta Jawa Barat kan. Lalu lahan yang kritisnya, yang terancam kritisnya juga banyak, yang tersisanya hanya kurang lebih di bawah 30%. Terus ditanam sekarang, ditanam, kita berupaya. Baru tumbuh sekian tinggi, keluar ilnya. Sekarang itu kami terus terangnya mencemaskan. Ini satu kebijakan yang mencemaskan, tapi maaf kita jangan diseret seperti a priori terhadap apa yang disebut. Mari kita ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini tidak produktif. Mari kita agendakan juga agenda reforma agraria untuk memanfaatkan lahan-lahan terlantar, tapi tidak menjadikan hutan menjadi objek. Nah sekarang Kang, Ari EPHJT terbentuknya kapan Kang? EPHJ itu spontan sebetulnya. Waktu itu kami berembuk, ya ini karena ada nilai historis, nilai amalan sebagai keyakinan beragama dan dari sisi budaya. Tetapi pada dasarnya ini adalah sebuah kebangkitan nasionalisme kita atas kecerdasan air. Makanya dideklarasikan tepat pada tanggal 20 Mei di Gedung Indonesia Menggugat. Sebab ini sebetulnya isinya tahun berapa itu? Kemarin. 2022? Iya, 22. Nah sekarang langkah apa aja di awal ini? Kan berarti 2 bulan ya, umurnya 2 bulan. Ya. Langkah strategis apa nih di awal-awal yang akan dilakukan oleh kami terus melakukan sebuah identifikasi dan pengumpulan data. Kami juga ada kawan-kawan terus ke lapangan di Dieng sampai ke tadi Banyuwangi, kasus-kasus semacam itu di Jawa Barat sampai di Banten. Miris Kang di Banten dengarnya itu di Cibaliung, waduh kalau mau tahu. Dipatok-patok hutan berjati lebat udah jadi berubah. Saya dengar cerita dari para ADM, mantan-mantan ADM yang dulu seperti itu. Lalu bicara pakai speaker, wah nggak usah takut oleh perhutani, sama-sama PT katanya. Sama-sama PT. Jangan begitu dong. Saya bilang kenapa kamu diam aja? Perhutani itu institusi yang lahir dengan peraturan pemerintah. Ya, walaupun bagaimana itu personifikasi negara, itu aparat pemerintah loh. Saya bilang jangan. Ini kan di teror semacam seperti itu. Lalu diperlakukan yang tidak seimbang antara kawasan hutan yang begitu luas dengan personal yang ada. Tidak dipersenjatai. Jadi itu Mas secara perlahan dalam tanda kutip dimatikan maksudnya di si tenaganya dipreteli. Dan memang ada kelompok yang menganggap bahwa gangguan terhadap agenda yang tadi ya perhutani dengan LMDH. Saya bukan pro ke LMDH, tapi saya ingin objektif bahwa selama ini ada kemitraan yang mendampingi, yang menunjukkan dan mewujudkan secara nyata fungsi hutan tanpa harus dimiliki. Itu ya LMDH. Tanpa dimiliki, tapi masyarakat juga menambil manfaatnya dan tidak harus dirusak gitu ya. Dan 2 hari yang lalu saya berkunjung langsung ke daerah Ciamis, ada LMDH yang ada sisa hamparan jatinya usia 2 tahun yang masih mungkin ditanami dan dipersilahkan oleh perhutani untuk dimanfaatkan. Yang disebut balanong dulu kalau di mana? Kalau di Jawa Tengah atau Jawa Timur disebut apa? Pengabdi itu ya mitra lah intinya menjadi perhutani dan tidak ada masalah gitu. Tanpa harus kan rakyat bukan ingin sertifikat, tadi jadi beban mereka kan. Ya, harus bayar pajak PBB kemarin. Kalau ini disertifikatkan
Kan selama ini dia bisa memanfaatkan tanpa beban itu dan kerugian negara juga harus dihitung. Kalau ini dilepaskan ke masyarakat lalu PBB yang biasa dibayar oleh perhutani menjadi hilang ya. Nah ini juga harus Ibu Sri Mulyani kelihatannya harus juga melihat. Kan ini potensi kehilangan pendapatan. Ya orang punya usaha handphone aja sekarang bayar pajak, PR juga. Bayar pajak. Wartawan lagi harus bayar pajak. Nah, udah ada perbincangan ke tingkat pusat belum, Kang? Iya, kita sudah bicara dan menyampaikan ke Komisi 4. Lalu kita juga terus dengan berbagai komponen dari istilah kita membuat ke menteri juga. Variabelnya kan banyak. Ya, ada ini terlibat soal perhutani ke Erick Thohir, ada juga bicara ke tadi kompetensi Menteri Lingkungan, bahkan kita juga akan audiensi dan menyampaikan kepada Bapak Laksamana apa itu Angkatan Udara Jenderal yang jadi kepala BPN sekarang. Bahwa janganlah terlalu cepat gitu. Ini harus dilihat. Tong dimurah mareh lah ya. Tong dimurah mareh ya, ini kan bukan persoalan kita tidak setuju ya. Ada kelompok masyarakat yang mendapat bagian dari itu, tapi objeknya jangan itu deh. Kan kita punya contoh Tora, Kang di Sukabumi. Saya mengapresiasi diundang oleh Kang Teten sama Pak Menteri untuk hadir di acara pemberian sertifikatan itu perkebunan yang memang terlantar. Saya lihat ada 300 hektar, sekarang juga mangkrak masih belum ada apa-apa. Kenapa nggak seperti itu aja? Kalau memang konteksnya mau ketahanan pangan atau gimana? Gitu. Kenapa harus ada tegakan? Jangan-jangan ini hanya dipakai alasan untuk mengambil kayunya, dan yang sudah terjadi kan seperti itu. Ya, kayak di Haruman Mandala di Cigugur dulu, wah ribuan hektar tuh saya menangis lihat nggak tega pohon-pohon kecil dibiarkan begitu saja. Dan ini sudah berjalan, apalagi sekarang dilegalkan. Kebayang nggak, Kang? Dan kebaca nggak bahwa akan ada resiko bencana yang akan kita sekarang aja sudah terasa kan beberapa ya kita di media kan beberapa kali memberitakan itu dalam 5 tahun terakhir lah ada banjir bandang yang selama ini tidak pernah terjadi di daerah-daerah itu. Kayak kemarin yang Lewiliang itu kapan pernah ada? Terus Cisarua beberapa kali terjadi di Bogor. Sukabumi sangat dramatis kan. Bahkan perumahan Ciwidey berkali-kalinya kan. Nah fenomena Cianjur ya Cianjur, pernah juga Subang ya. Coba sertifikasi perhutanan sosial harus bayar PBB sendiri. Nah itu harus bayar PBB perhutanan sosial, gimana rakyat dibebani lagi. Ya, nah oleh karena itu Kang, maksud saya intilah forum yang kita maksud bagaimana kita berangkat dari rasa kesadaran, keinsapan, ini betul-betul tidak ada sebuah agenda politik apapun, apalagi pesan-pesan tertentu, ini betul-betul teman-teman yang punya kesadaran, para olot, jadi pendirinya para olot, masyarakat adat, para rimbawan, senior-senior kehutanan, dan bukan hanya di Jawa Barat, tapi juga dari alumni-alumni UGM, dari alumni IPB, bahkan dari ahli-ahli hukum, Pak Made ya, yang sudah memberikan satu koreksi mantan-mantan, ya adalah mantan kehutanan ya, dan para juga aktivis lingkungan yang selama ini terus mengkritisi, dan ini sangat kecil Kang. Ya kalau kita mau dihabisin mah ya nggak akan ada perlawanan ya, silakan. Ini kan lebih kepada pergerakan kemanusiaan juga, ini kan pergerakan moral ya, lebih titiknya kepada pergerakan moral, kesadaran karena tadi pemahaman terhadap tata nilai budaya, warisan leluhur kita yang harus kita tetap jaga untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Kemudian juga tentang tadi rasa kebangsaan kita, bahwa hutan ini adalah kekayaan negara yang harus mendapat pengamanan khusus dari negara untuk kepentingan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dan umat manusia kan. Variabelnya banyak, ke sungai kemana, itu kan sumber kehidupan semua. Lalu juga ya tadi soal institusi ke depan. Jadi jangan kita dianggap sebagai pesanan untuk membela orang-orang perhutani, ya bukan begitulah. Kalau kita ada kesamaan, itu kan juga manusia. LMDH juga hal yang harus dihargai oleh pemerintah. Jangan-jangan selama ini ada ketahanan pangan jagung misalnya di Jawa Tengah, justru yang banyak dari mereka. Itu yang harus sebenarnya si datanya ini harus dievaluasi selama ini gimana. Ya kalau kita mau pilih-pilih itu sudah nyata, ada bukti dan itu sudah sejahtera dan tidak ada masalah.
kalau ini program kan baru akan. Betul. Berspekulasi banget gitu. Tetapi kan coba-coba tapi hasilnya gimana kan? ya iya, yang saya sayangkan juga ya saya kritik banyak teman-teman yang justru diharapkan untuk bisa satu pikiran dengan kita justru sekarang menjadi bagian pelaku pendampingan tentang itu. Ya, soal hutan kok coba-coba gitu ya, soal Ya alam kok bisa, coba-coba ya nggak bisa, harus safety. Jadi perjuangan teman-teman di FPHJ sebenarnya masih panjang ya Kang. Kami sadar itu. Ini perjalanan panjang dan ini adalah sebuah pergerakan moral dan kita tanpa ada yang mengupahin, tanpa ada biaya dan kita iuran, kita berjalan berangkat ke Jogja, orang Jogja datang ke Bandung ini betul-betul karena kita punya komitmen dan umumnya rimbawan memang, umumnya orang yang memang punya perhatian. Jadi kalau ke depan ya kita ada kajian ya saya alhamdulillah dapat solidaritas juga dari para akademisi, para profesor ya. Lalu ada ahli-ahli dari urusan ideologi yang memang mereka sama satu pikiran dengan kita. Nah kami sih dari pikiran kita memang selama ini concern ke lingkungan memang terus diangkat di pemerintahan dan kita akan mendukung hal-hal seperti ini yang apapun demi menjaga lingkungan di alam. Karena saya sih tidak setuju kalau ada namanya bencana alam ya. Dari bencana itu bukan karena alam ya, bukan bencana manusianya. Jadi iya, bencana manusia. Emang Lapindo bencana alam? Saya nggak setuju sih kalau ada istilah bencana alam. Seolah-olah itu malah penos. Seolah-olah kita menyalahkan alam yang bikin bencana. Seolah hujan deras, banjir dan itu adalah yang menyebabkan korban disalahkan ke alam. Saya sebenarnya nggak setuju ke arah sana karena bencana itu tidak akan terjadi kalau si alamnya dalam kondisi baik-baik saja ya Kang ya. Nah itu. Nah saya sih akan mendukung terus soal perjuangan teman-teman. Alhamdulillah ya. Kita kalau butuh pemberitaan atau kita butuh narasumber mungkin bisa minta narasumber kepada teman-teman FPHJ. Tetap sehat, tetap semangat ya Kang ya. Insya Allah. Nah, Billy ada yang mau disampaikan nih kepada publik, kepada kementerian terkait, kepada pemerintah, Kang? Ya, saya kira terima kasih, ini apresiasi luar biasa dan terima kasih kepada keluarga besar pikiran rakyat ya sebagai yang paling tahu Jawa Barat tagline-nya. Dan ini adalah konsumsi utama makanan pagi masyarakat Jawa Barat yang tentu integritasnya dapat kita tempatkan sendiri. Jadi appreciate dan memang itu bagian dari komitmen kita bersama dari sisi bagaimana yang dipikirkan rakyat kita. Nah terkait dengan langkah-langkah berikut kami terbuka dan kami membuka diri dan datang ke wakil rakyat tidak liar begitu. Tapi alhamdulillah hari demi hari kita juga mendapat supporting dan kalau memang perlu ada sebuah pembicaraan tentang itu tapi intinya bahwa kita tetap prinsip bahwa kita tidak setuju kalau hutan dijadikan objek reforma agraria. Tapi hayu kita reformakan agraria itu di lahan-lahan yang memang selama ini terlantar. Terkait dengan isu ketahanan pangan, tidak boleh sejengkal lahan pun untuk kita tidak diproduktifkan dan kita manfaatkan dan kembalikan khusus Jawa Barat sebagai lumbung ketahanan pangan. Tetapi janganlah kita membuat hal yang aneh-aneh merusak hutan dengan alasan untuk ketahanan pangan. Ya, jadi mangga Kang kita terbuka kapan saja siapa saja kita bisa berdialog tentang hal ini. Siap. Hatur nuhun pisan atas waktunya bisa ke sini. Ya, terima kasih. Sebelum rekan-rekan sekian mungkin perbincangan kita. Ini pasti ada perbincangan lainnya. Kita juga akan menunggu perkembangan perjuangan teman-teman di FPHJ bagaimana mempertahankan hutan. Mungkin ada dari teman-teman FPHJ nanti ada dari akademisinya juga bisa jadi tamu kita suatu saat untuk membeberkan data-data dan apa sih yang akan menjadi hal-hal krusial ke depan. Terima kasih Kang Eka. Baik. Teman-teman semua tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes.